Para sosiopat dan psikopat kejam seringkali menggunakan alasan kegilaan dan trauma masa kecil untuk meloloskan mereka dari hukuman maksimal. Seperti halnya kasus kita hari ini, saya akan membawakan kisah tentang pertemanan 4 orang pemuda, yang untuk suatu alasan, 3 diantaranya memutuskan untuk mengakhiri hidup satu teman mereka. Namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada kalian bahwa di video ini mengandung detail kronologi kejahatan yang benar-benar kejam dan menyakitkan. Bagi kalian yang sensitif dengan hal tersebut, saya sarankan untuk skip atau close video ini sekarang. The murder of Chester Allen Pogue remains one of the grisliest crimes in South Dakota. Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalau ada yang sekarang sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas diberi kesembuhan serta bisa segera beraktivitas kembali. Di tahun 1980, saat rakyat Amerika Serikat merayakan Hari Kemerdekaan, pasangan suami istri David dan Dottie Pogue juga sedang merayakan kelahiran anak pertama mereka, Chester Alan Pogue. 2 tahun kemudian, warga kota Norton, negara bagian Kansas ini, menyambut anak kedua mereka, seorang putri yang mereka beri nama Samantha Pogue. Di tahun 80-an, Norton adalah kota kecil dengan populasi hanya sekitar 2.000 jiwa. Chester dan Samantha menghabiskan masa kecil mereka di ladang gandum dan peternakan sapi, yang diwarisi turun-temurun dari keluarga sang ayah. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di rumah, bermain dan membantu orang tua, dan karena lokasi rumah mereka berada di pinggiran kota, jauh dari pemukiman lain, kakak adik ini memiliki sedikit pengalaman dalam hal interaksi sosial. Hingga kemudian mereka mulai masuk sekolah, Chester dan Samantha tidak begitu diterima oleh teman-teman sekolah, mereka disebut kotor dan bau sapi. Walaupun mereka sudah berusaha untuk menjalin pertemanan, tapi tetap saja anak-anak lain mengucilkan mereka, terlebih bagi Chester, yang harus menerima lebih banyak ejekan setiap hari, karena ukuran badannya yang lebih kecil daripada anak-anak lain seusianya. Di tahun 1994, keluarga ini memutuskan untuk pindah ke Rapid City yang berada di negara bagian South Dakota, 724 km dari Norton. Ada sumber yang mengatakan kalau alasan mereka pindah karena faktor ekonomi. Ada juga info kalau saat itu hubungan suami istri David dan Dottie sedang bermasalah. Kepindahan itu dijadikan sebagai momentum untuk mereka membuka lembaran baru. Namun 2 tahun kemudian, di tanggal 2 September tahun 1996, Dottie mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. 4 hari setelahnya, David Pogue ditemukan bunuh. Kematian sang ayah dengan cara yang tragis seperti itu, jadi pukulan yang menyakitkan untuk anak-anak di keluarga Pogue, terutama bagi si sulung Chester yang selama ini memang lebih dekat dengan sang ayah. Dottie kemudian membawa 2 anaknya pindah kembali ke Norton supaya bisa lebih dekat dengan kakek nenek mereka. Di tahun itu, Chester sudah menjadi murid SMA, tubuhnya juga tumbuh drastis, tidak kecil seperti dulu. Di usianya yang baru 16 tahun, tinggi badan Chester sudah mencapai 185 cm. Tapi murid-murid di sekolah tetap saja membulinya, bukan karena penampilan fisiknya, tapi karena insiden ayahnya yang bunuh. Para remaja SMA kadang-kadang memang sangat tajam mulutnya. Tapi Chester tidak terlalu baper dan terus berusaha menyesuaikan diri. Terlepas dari semua masalah bully-bulian itu, Chester memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Dia sangat menonjol di mata pelajaran matematika, dan sangat berbakat dalam hal kesenian mengukir kayu. Tapi Chester menemukan kepuasan tersendiri saat dia sedang mengotak-atik peralatan elektronik, dan bercita-cita suatu saat nanti bisa berkarir di bidang teknologi. Harapan Chester segera terwujud, karena dia kemudian mendapat beasiswa di perguruan tinggi Northwest Tech yang berada di Kansas. Chester mulai kuliah di sana saat dia lulus SMA dan usianya baru 17 tahun. Dengan perginya sang putra ke asrama kampus, Dottie memutuskan untuk pindah bersama putrinya Samantha ke kota Spearfish yang berada di Lawrence County, masih di negara bagian South Dakota. 2 tahun kemudian, di bulan Desember tahun 1999, Chester sudah berada di tahun ketiga kuliahnya, dan baru saja selesai magang di kota Denver. Dia sekarang sudah berusia 19 tahun,
dan kurang dari 2 tahun lagi dia akan meraih gelar sarjana. Sambil menunggu semester baru dimulai, Chester memutuskan untuk menghabiskan masa liburan pulang ke rumah ibunya di Spearfish. Kepulangan Chester membuat ibunya sangat bahagia, karena sejak insiden yang terjadi pada ayahnya dulu, hubungan ibu anak ini sedikit renggang. Momen liburan ini dimanfaatkan untuk mempererat ikatan batin di antara mereka. Hari demi hari berlalu dengan penuh kegembiraan, hingga kemudian di bulan Maret tahun 2000, kota Spearfish mengalami musim dingin yang parah. Sebagai info, kota ini terkenal sebagai kota dengan perubahan suhu paling ekstrim di Amerika Serikat. Dottie kemudian memutuskan untuk sementara berlibur ke Florida yang cuacanya lebih hangat. Rencananya Dottie dan Samantha pergi selama seminggu, sementara Chester lebih memilih untuk tidak ikut liburan singkat itu. Saat Dottie dan Samantha pulang, mereka melihat kalau mobil Chevrolet Blazer milik Chester tidak ada di halaman rumah. Dan ketika mereka membuka pintu depan, Dottie dan Samantha dikejutkan dengan kondisi rumah yang berantakan. Sepertinya rumah mereka habis dirampok dan banyak barang yang hilang. Tak hanya barang-barang, ada satu lagi yang hilang, Chester. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Chester di rumah mereka. Dottie segera melapor ke polisi perihal rumahnya yang dirampok dan putranya yang menghilang. Pencarian pun dilakukan, hari demi hari berganti, musim dingin sudah berganti musim semi. Selama 6 minggu Dottie terus mencari putranya, namun Chester tidak berhasil ditemukan. Hingga kemudian, Dottie menerima info dari polisi, mereka berhasil menemukan mobil Chester, terdampar di kota Texas, hampir 2.000 km dari kota Spearfish. Dottie kemudian pergi ke Texas untuk mengkonfirmasi dan membawa pulang mobil Chester yang ditemukan di sana. Namun saat dalam perjalanan pulang, Samantha putrinya menelpon, memberitahu kabar yang paling tidak ingin Dottie dengar. Chester telah ditemukan, sudah meninggal, mengapung di sungai, di kawasan hutan hanya beberapa kilometer dari rumahnya. Pada tanggal 22 April tahun 2000, seorang wanita pemilik lahan melapor ke polisi bahwa dia menemukan jasad seorang pria yang mengapung tertelungkup di sungai dangkal, dalam kondisi telanjang, sementara pakaian, sepatu dan kaos kakinya turut ditemukan di pinggir sungai. Ahli patologi forensik mengidentifikasi jenazah tersebut adalah Chester Alan Poe. Tapi mereka sangat syok dengan luka yang dialami korban. Hampir di seluruh bagian tubuh Chester, terdapat berbagai macam luka dan memar. Dua telinganya putus dan hilang, ada banyak bekas luka tusuk, termasuk di bagian leher yang dalam kondisi hampir terputus dari kepala. Satu luka tusuk ditemukan di lubang telinga Chester, luka itu bahkan sampai hampir tembus ke lubang telinga satunya lagi. Di tengkorak kepala, tercetak retakan besar yang menyerupai sarang laba-laba, dan sebagian dari kulit kepala serta wajahnya telah mengelupas. Tim forensik menetapkan bahwa kematian Chester disebabkan oleh beberapa luka tusuk dan akibat trauma benda tumpul. Kondisi jasad Chester benar-benar parah, sampai-sampai ayah Dottie tidak memperbolehkan ibu Chester itu untuk melihatnya secara langsung di kamar mayat. Kematian Chester jelas bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan keji yang dilakukan oleh iblis dalam tubuh manusia. Namun sampai otopsi selesai, polisi belum memiliki petunjuk yang kuat untuk menetapkan pelaku pembunuhan ini. Hingga 3 hari kemudian, di tengah kebingungan polisi, sebuah panggilan telepon masuk dan menyebut nama yang akan mengungkap kasus ini. Tanggal 25 April tahun 2000, seorang remaja yang bernama Danny Burkhardt menelpon polisi dan berkata bahwa teman sekaligus rekan kerjanya, Darrell Hotley, bercerita kalau dia terlibat dalam kematian pemuda yang mayatnya ditemukan di sungai itu. Danny juga memberitahu polisi di mana mereka bisa menemukan Darrell, karena pria itu sekarang sedang bekerja memasang karpet di sebuah hotel saat mereka berbicara di telepon sebelumnya. Danny dan polisi bekerja sama untuk mendapatkan pengakuan Darrell. Danny yang sudah dipakaikan alat penyadap, mendatangi Darrell di hotel dan bertanya sekali lagi apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama, Darrell mulai bercerita tentang kejahatannya. Pengakuan itu sudah cukup untuk membuat polisi masuk ke hotel, menangkap Darrell Hotley dan menahan pemuda itu di kantor Sheriff Lawrence County. Darrell Hotley mengakui keterlibatannya dalam kematian Chester Polk, dan dia menyebut 2 nama lain sebagai rekannya dalam kejahatan tersebut, Elijah Page
dan Briley Piper. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk dua nama tersebut, tapi mereka tidak ditemukan, karena keduanya sudah kabur dari negara bagian. 3 hari kemudian, Elijah Page ditangkap di Texas, di mana mobil Chester ditemukan. Di hari yang sama, Briley Piper ditangkap di Alaska, kampung halamannya. Elijah dan Briley juga mengakui kejahatan mereka. Keduanya diekstradisi ke South Dakota, dan ditahan bersama Darrell di Lawrence County. Dalam interogasi, ketiganya menceritakan semua detail kejadian yang sangat mengerikan, dan berakhir dengan kematian Chester Pope. Darrell, Elijah, dan Briley sama-sama memiliki latar belakang masa kecil yang buruk. Namun sebelum kita lanjut ke detail perbuatan mereka, saya akan berikan informasi singkat tentang masa lalu ketiga monster ini. Elijah Page adalah yang termuda di antara mereka bertiga, yang baru berusia 18 tahun. Berasal dari Florida, Elijah lahir dari orang tua pecandu alkohol dan narkoba. Sejak balita, ibunya akan menjual Elijah kepada pria-pria sakit jiwa untuk dilecehkan, demi sedikit uang untuk membeli narkoba dan alkohol. Ayah tirinya juga pernah menjadikan Elijah sebagai tameng saat pria itu dipukuli oleh penagih hutang. Memasuki usia sekolah, Elijah diambil alih oleh dinas sosial, dan anak ini mulai tinggal di panti asuhan. Karena kelakuannya yang bermasalah, Elijah sering berpindah-pindah panti asuhan, hingga akhirnya dia ditempatkan di panti asuhan yang berada di Spearfish, Lawrence County. Memasuki usia remaja, Elijah kabur dari panti asuhan dan mulai hidup di jalanan. Menyusul di tahun-tahun berikutnya, dia mulai bermasalah dengan aparat hukum dan keluar masuk penjara remaja. Briley Piper, berusia 19 tahun, lahir dan dibesarkan di Alaska. Aksi kejahatannya dimulai sejak dia SD dengan membakar rumah orang tuanya. Di usia 13 tahun, Briley drop out dari sekolah karena menganiaya dan merampok teman sekelasnya. Tak lama setelah itu, Briley dikirim ke penjara remaja karena melakukan penyerangan terhadap seorang wanita. Sebagai catatan, walaupun dia sangat membenci orang tuanya, Briley memiliki seorang adik perempuan dan dia sangat menyayangi adiknya itu. Darrell Hotley, berasal dari Wyoming dan berusia 20 tahun, yang tertua di antara kelompok ini. Kurang lebih sama seperti Elijah, Darrell sering dilecehkan saat kecil, terutama oleh pacar ibunya. Dia diduga pernah melakukan pembunuhan saat remaja, namun kasus itu tidak membuatnya berakhir di penjara. Saat pembunuhan Chester terjadi, Darrell memiliki seorang anak dari kekasihnya. Di satu momen, ketiga pemuda ini bertemu di Spearfish, memiliki konsep hidup yang sama dan mulai bersahabat. Saya tidak bermaksud untuk memberikan simpati bagi tiga pemuda ini atas apa yang mereka alami di masa lalu. Di luar sana ada banyak orang lain yang memiliki pengalaman masa lalu yang bahkan mungkin lebih buruk. Tapi apapun itu, tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan mereka yang keji. Chester Poe, korban mereka, juga memiliki beberapa trauma di masa kecil hingga remaja, tapi dia tetap bersikap positif, berperilaku baik, berprestasi di sekolah, dan memiliki masa depan yang cerah. Berdasarkan pengakuan ketiga pelaku dalam interogasi, berikut adalah kronologi kejadian yang merenggut nyawa Chester Poe. Sekali lagi, apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak terasa nyaman bagi sebagian orang, jadi kalau kalian sensitif dengan detil-detil kekerasan, silahkan skip video ini. Sekitar jam 8 malam di tanggal 12 Maret tahun 2000, Chester yang sendirian di rumah karena Dottie dan Samantha sedang berlibur ke Florida, mengajak tiga orang temannya ke rumah untuk main PS. Tiga teman ini adalah Elijah, Briley, dan Darrell, yang baru Chester kenal sekitar sebulan lalu. Selama beberapa jam pertama, semuanya berjalan baik-baik saja. Empat teman ini menghabiskan waktu bermain dan bercanda. Menjelang tengah malam, Elijah diam-diam berkeliling rumah dan melihat-lihat ada banyak barang berharga di sana. Dia juga masuk ke kamar Dottie ibu Chester, menggeledah lemari dan menemukan sebuah pistol yang Dottie miliki untuk keamanan. Setelah itu, Elijah menghampiri Briley dan berkata bahwa ada banyak barang bagus dan bisa dijual. Briley setuju untuk merampok rumah itu,
tapi akan sulit karena ada Chester di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka berhasil meyakinkan Chester untuk pergi ke rumah Elijah. Sebenarnya ini bukan rumah asli milik Elijah, melainkan rumah milik orang lain yang sudah lama kosong terbengkalai. Elijah menempati rumah itu secara ilegal dan mengajak Darrell serta Briley untuk tinggal di sana juga. Mereka pergi menggunakan mobil milik Chester, namun begitu mereka tiba di sana, Elijah langsung mendorong Chester sambil mengeluarkan pistol yang dia curi tadi di kamar ibu Chester. Mereka memerintahkan Chester untuk duduk di lantai. Chester pun bertanya, "Apa maksud kalian, dan mengapa kalian melakukan ini?" Pertanyaan itu dijawab oleh Briley dengan menendang muka Chester, begitu keras sampai dua gigi Chester patah, dan Chester pun pingsan. Ketika dia sadar dari pingsan, Chester mendapati dirinya sudah dalam posisi duduk di kursi dan terikat kencang. Tanpa alasan yang jelas, tiga bajingan itu mulai memukuli Chester tanpa ampun. Elijah kemudian mendorong sebuah botol masuk ke mulut Chester, botol yang berisi campuran bir basi, cairan asam sulfat, dan berbagai obat-obatan yang dihaluskan. Meski menolak, tak ayal cairan itu masuk ke mulut Chester, melewati tenggorokan hingga ke perut. Chester berteriak kesakitan saat cairan itu terasa panas membakar mulut, tenggorokan, hingga isi perutnya. Dia kembali bertanya, mengapa tiga temannya melakukan ini kepadanya. Namun lagi-lagi pertanyaan itu tidak dijawab dan Chester kembali dipukuli habis-habisan. Chester kembali pingsan. Elijah, Briley dan Darrell kemudian membahas tentang cara untuk membunuh Chester. Lalu ide terbaik yang disepakati adalah dengan menggorok lehernya. Chester kembali sadar dari pingsannya dan menyaksikan Briley sedang mengasah sebuah pisau. Chester memohon supaya mereka membebaskannya, berkata bahwa dia akan memberi apapun yang mereka mau, dan berjanji bahwa dia akan tutup mulut, namun ketiga bajingan itu tidak peduli. Kurang lebih selama 4 jam mereka menyandera Chester, hingga kemudian mereka berpikir kalau ide yang tadi tidak bisa dilakukan. Rumah mereka nanti akan kotor dan banyak noda darah di mana-mana. Mereka batal mengeksekusi Chester di rumah, lalu pergi membawa Chester ke kawasan hutan lebat, yang mana itu akan menjadi lokasi yang pas untuk membuang mayat. Sangat kecil kemungkinan jasad Chester nanti ditemukan. Dalam perjalanan, Elijah mengambil kartu ATM milik Chester dan meminta nomor PIN-nya, yang dengan sukarela disebutkan oleh Chester. Briley yang mengemudi, kemudian menghentikan mobil itu di kawasan hutan Black Hills, yang berjarak sekitar 20 menit dari kota Spervis. Mereka kemudian menyeret Chester di tengah salju lebat hingga tiba di lokasi tak jauh dari sungai yang hampir membeku. Mereka mengambil dompet Chester dan memaksa pemuda 19 tahun itu untuk membuka semua pakaian dan sepatunya. Chester dalam keadaan terluka dan telanjang bulat, di tengah gelapnya malam dengan suhu sekitar -4 derajat Celcius. Namun itu baru permulaan dari siksaan yang akan diterima Chester di malam itu. Elijah, Briley dan Darrell menyalakan musik dari mobil dan mulai berpesta. Mereka mulai memukuli dan menendang Chester, sambil tertawa dan berteriak-teriak seperti orang kesetanan, lalu mengubur Chester yang telanjang dengan salju yang tebal. Setelah itu, mereka mengeluarkan Chester dari tumpukan salju, dan menyuruhnya untuk merangkak menuju sungai yang berada tak jauh dari sana. Di pinggir sungai, mereka kembali menendangi tubuh Chester sepuasnya. Tiga pemuda gila ini menggunakan sepatu boots yang keras, sementara mereka menendang Chester yang bertubuh kurus sekuat tenaga. Akibat tendangan-tendangan inilah, dua telinga Chester terputus dan sebagian kulit wajahnya mengelupas. Di satu momen, Elijah sempat mengeluh karena dia menendang terlalu keras dan kakinya terasa sakit. Perbuatan mereka ini lebih buruk dari binatang. Hewan buas membunuh untuk makan, bukan untuk bersenang-senang. Chester kembali memohon untuk dibebaskan, yang disambut dengan tawa serta ejekan dari tiga bajingan tersebut. Mereka berkata kalau pesta baru dimulai, apa yang akan Chester dapatkan masih sangat banyak. Chester hanya bisa menangis di situasi itu, yang mana tangisan tersebut malah membuat Elijah, Briley, dan Darrell semakin bersemangat. Di satu momen, Chester berhasil melarikan diri, namun Elijah dengan cepat menangkapnya. Suasana malam begitu gelap, tubuhnya lemah penuh kesakitan, dan kacamata Chester juga sudah hancur saat di rumah Elijah tadi, tidak mungkin dia bisa lolos dari tiga binatang itu. Mereka kemudian menceburkan Chester ke sungai dan membiarkannya berada di sana dalam waktu yang lama, dengan harapan bahwa Chester akan mati karena hipotermia, tapi Chester bertahan.
Pemuda ini memiliki daya tahan tubuh yang sangat hebat. Dengan semua siksaan yang dia terima, Chester masih bertahan. Chester kemudian memohon pada mereka supaya diizinkan masuk ke mobil. Biarkan dia mati perlahan di dalam mobil yang hangat, daripada berada di sungai yang sangat dingin. Permintaan itu disetujui oleh Braille yang menyuruhnya terlebih dahulu membersihkan semua darah yang ada di sekujur tubuhnya. Dengan susah payah, di antara menahan kesakitan dan dinginnya air sungai, Chester menurut dan membersihkan badannya. Dia kemudian merangkak keluar dari sungai menuju mobil. Namun semua ini hanya permainan bagi Elijah Braille dan Darrell. Mereka tertawa dan menarik Chester masuk lagi ke sungai. Braille menginjak tubuh Chester hingga terbenam di dalam air. Namun kemudian dia merasa kedinginan karena kakinya masuk ke air sungai, jadi Braille bergabung lagi dengan dua temannya di pinggir sungai. Kesakitan Chester sudah tak terbayangkan, hingga akhirnya dia tidak lagi memohon untuk dibebaskan. Chester berkata, "Tolong, bunuh aku, sekarang." Sebelumnya, selama 4 jam Chester disekap dan disiksa di rumah Elijah, dan sekarang, hampir 3 jam Chester disiksa di tengah malam bersalju yang dingin. 3 binatang, Elijah, Braille dan Darrell, mulai merasa lelah dan bosan. Mereka sudah melakukan semuanya, tapi Chester masih bernafas. Braille kemudian meminta pisau lipatnya yang dikantongi Elijah. Elijah mengeluarkan pisau itu, dan menjadi yang pertama mengeksekusi Chester. Dia menusuk leher Chester sedalam mungkin, lalu memberikan pisau itu ke Braille. Braille kemudian menusuk bagian belakang kepala Chester hingga menembus otaknya, namun sampai di sini, hidup Chester belum berakhir. Darrell meraih pisau itu lalu menancapkannya ke telinga Chester. Chester berteriak kesakitan menerima semua itu, yang membuat 3 binatang ini malah tertawa bahagia. Terakhir, mereka menendangi kepala Chester yang terkapar di tanah, sekuat tenaga, lalu menceburkannya kembali ke sungai. Dalam interogasi, Braille mengaku, di titik ini, dia kembali ke mobil, sementara Elijah dan Darrell melempari kepala Chester dengan batu-batu seukuran bola bowling. Inilah yang mengakhiri 7 jam penderitaan Chester Polk. Chester terbaring di sungai itu, sampai 6 minggu kemudian jasadnya ditemukan. Setelah selesai dengan semua aksi kejam itu, 3 binatang ini masuk ke mobil dan pergi menuju rumah Chester untuk menyelesaikan misi utama mereka. Jadi menurut mereka, penyiksaan dan pembunuhan Chester hanyalah upaya untuk menyingkirkan saksi mata, karena tujuan utama mereka adalah merampok rumah ibu Chester. Mereka mengambil sebanyak mungkin barang berharga di rumah itu hingga mobil penuh, mobil milik Chester. Mereka bertiga kemudian berangkat menuju Missouri, ke rumah adik Braille. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali berhenti untuk menjual atau menggadaikan barang-barang yang mereka curi. Tiba di Missouri, adik perempuan Braille menolak untuk menampung mereka, jadi 3 bajingan ini memutuskan untuk kembali ke Spervis. Dalam perjalanan pulang itu, mereka menarik uang dari kartu ATM Chester sebanyak 6 kali. Kekasih Darrell di persidangan bersaksi bahwa dia ada di rumah Elijah saat 3 pemuda itu pulang dari Missouri. Gadis itu melihat mereka menurunkan banyak sekali barang elektronik dari dalam mobil yang entah milik siapa. Saat dia bertanya pada Darrell, malahan Braille yang menjawab dan menceritakan semua yang telah mereka perbuat. Braille bahkan berkata kalau dia merasa sangat senang, karena dari dulu dia bermimpi bisa membunuh seseorang. Saat itu, polisi sudah mulai mencari keberadaan Chester yang dilaporkan hilang. 3 binatang ini melihat pamflet orang hilang yang menampilkan foto Chester. Mereka lalu sepakat, untuk sementara mereka harus pergi dan berpencar. Darrell memutuskan untuk tetap berada di Spervis. Braille pergi ke kampung halamannya di Alaska, sementara Elijah membawa mobil Chester dan pergi ke Texas. Dalam interogasi, detektif bertanya kepada Elijah, apa kesalahan Chester hingga dia mengalami nasib seperti itu. Elijah menjawab, "Tidak ada, Chester tidak salah apa-apa, dia adalah orang yang sangat baik. Satu-satunya kesalahannya adalah berteman dengan kami bertiga." Elijah Page, Braille Piper, dan Darrell Hotley didakwa dengan kejahatan yang sama. Pembunuhan tingkat pertama, penculikan dengan penyiksaan, pencurian dan perampokan tingkat pertama. Dalam interogasi hingga persidangan, 3 binatang ini saling melempar kesalahan.
Elijah dan Briley saling menuding, sementara Darrell menyalahkan dua orang itu sebagai pelaku sebenarnya. Kejahatan pembunuhan tingkat pertama bisa menjerat mereka dengan vonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun ada beberapa dakwaan lain yang memperberat kejahatan mereka. Jaksa menuntut mereka bertiga dengan hukuman mati. Elijah Page dan Briley Piper mengaku bersalah dengan harapan bisa terhindar dari hukuman mati. Sementara Darrell Hotley mengaku tidak bersalah dan mengklaim bahwa dia tidak tahu rencana yang dibuat oleh dua rekannya. Yang pertama di sidang adalah Briley Piper, yang membawa kisah masa kecilnya yang buruk sebagai faktor penyebab perilaku kasarnya. Dia juga mengklaim bahwa malam itu di TKP, dia sudah berada di mobil saat Elijah dan Darrell melempari Chester dengan batu. Briley mengaku bahwa dia setuju untuk merampok dan melukai Chester, tapi dia tidak membunuh korban. Juri hampir dibuat percaya dengan sandiwara Briley yang seolah-olah menyesal atas perbuatannya. Namun jaksa kemudian mengeluarkan bukti serta kesaksian beberapa orang, termasuk pacar Darrell dan beberapa teman satu sel Briley di tahanan, yang bersaksi bahwa pemuda itu bercerita dengan bangga atas perbuatannya. Pada tanggal 19 Januari tahun 2001, juri menetapkan Briley Piper bersalah, dan hakim memvonisnya dengan hukuman mati. Dia mengajukan banding dengan dalih bahwa selama persidangan, dia tidak mendapat pengacara yang baik. Mengejutkan, pada tahun 2009, bandingnya diterima, vonis matinya dibatalkan, dan sidangnya diulang kembali. Selama 10 tahun lebih, Briley Piper berada di penjara sambil menunggu sidangnya digelar kembali. Di masa-masa itu, dia berkelakuan baik, berhasil menyelesaikan SMA, bahkan lulus kuliah. Di bulan Agustus tahun 2011, sidang Briley dibuka kembali, dan juri mencapai kata bulat sepakat, Briley Piper dinyatakan bersalah. Hakim lagi-lagi memvonisnya dengan hukuman mati. Briley berkali-kali melakukan banding. Hingga tahun 2019, Mahkamah Agung menguatkan putusannya, tetap dengan vonis mati. Sama seperti temannya, pada tanggal 16 Februari tahun 2001, Elijah Page juga divonis dengan hukuman mati. Dia mengajukan banding atas vonisnya itu. Namun berbeda dengan Briley, Elijah akhirnya memutuskan untuk menerima vonisnya dan menarik bandingnya. Di 2006, dia memohon kepada hakim agar secepatnya melakukan eksekusi terhadap dirinya. Dia memilih untuk menghadapi kematian daripada membuang-buang waktu yang panjang dan melelahkan untuk menjalani sidang-sidang berikutnya, ujung-ujungnya vonisnya masih sama. Menjelang hari eksekusinya, Elijah menulis surat sebagai berikut. Di dalam surat ini, dia menyebut nama Chester sebagai Alan, karena saat mereka kenalan dulu, Chester memperkenalkan dirinya sebagai Alan, yaitu nama tengahnya. Untuk siapapun yang berkepentingan, saya menulis surat ini agar orang-orang tahu kebenaran yang sebenar-benarnya bukan versi keliru yang disajikan di pengadilan. Di tanggal 12 Maret tahun 2000, Briley Piper, Darrell dan saya, keluar rumah dan melakukan hal yang biasa kami lakukan, berkeliling, membeli ganja dan mabuk-mabukan. Berakhir di rumah Alan bukanlah rencana kami, hal itu terjadi begitu saja. Saat berada di sana, kami memutuskan untuk merampoknya, di mana saat itu sama sekali tidak ada rencana untuk membunuhnya. Rencana awal kami adalah membawa Alan ke rumah saya. Salah satu dari kami akan membuatnya sibuk, sementara dua lainnya akan kembali ke rumah Alan dan merampok rumahnya. Entah bagaimana, rencana itu berkembang jadi tidak terkendali. Adalah ide saya dan Darrell untuk membunuh Alan, Briley Piper sama sekali tidak tahu menahu. Namun kalau saya dan Darrell memutuskan untuk melakukan itu, mau tidak mau Briley juga harus terlibat. Memanipulasi Briley sangat mudah. Saya cukup berkata, kalau dia tidak mau terlibat, maka saya akan membunuhnya, juga membunuh adiknya. Semua orang yang kenal Briley tahu kalau dia sangat menyayangi adiknya. Dilaporkan bahwa Briley Piper adalah pemimpin di antara kami bertiga, dan itu sepenuhnya salah. Maksud saya, bagaimana dia bisa jadi pemimpin kami kalau saya bisa memerintahnya? Saya tidak bisa menjelaskan mengapa dia mengaku bersalah, itu adalah sesuatu yang dia bisa jelaskan sendiri. Tapi yang bisa saya jelaskan, dia tidak membunuh Alan Pope, saya yang membunuhnya, dengan bantuan Darrell. Mengapa Briley setuju untuk merampok rumah Alan? Bisa kalian tanyakan sendiri kepadanya. Namun jika ada yang bertanggung jawab atas kematian Alan, maka orang itu adalah Darrell dan saya.
Saya menulis surat ini karena saya memutuskan untuk mengakhiri permohonan banding saya dan menghadapi eksekusi saya. Tapi sebelum menghadapi hal tersebut, saya harus memberitahu orang-orang. Saya tidak rugi dan tidak untung apa-apa, saya hanya ingin orang-orang tahu kebenaran yang sesungguhnya, dari seseorang yang berada di lokasi kejadian. Elijah Page. Berdasarkan surat yang ditulis Elijah, bisa kita simpulkan motif di balik tragedi menyakitkan yang dialami Chester. Yang ternyata, hanya demi segepok uang untuk membeli ganja. Pengakuan Elijah dalam suratnya, sedikit banyak bertentangan dengan fakta-fakta yang disodorkan jaksa di pengadilan, bahkan tidak sesuai dengan pengakuan Briley sendiri. Mungkin Elijah hanya berusaha untuk menyelamatkan temannya dari hukuman mati, dan melempar kesalahan kepada Darrell yang sudah menyebut nama mereka dalam interogasi. Elijah Page menerima eksekusinya pada tanggal 11 Juli tahun 2007, meninggalkan Briley Piper yang saat itu masih berjuang untuk terhindar dari hukuman mati. Tersangka ketiga, Darrell Hotley, yang mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Chester Alan Polk, divonis dengan hukuman penjara seumur hidup karena juri tidak mencapai kesepakatan penuh. Dua rekannya, Elijah dan Briley, mengaku bersalah dan divonis dengan hukuman mati. Sementara Darrell Hotley tidak mengaku bersalah tapi malah divonis hukuman penjara seumur hidup. Di tahun 2019, saat Mahkamah Agung menguatkan putusannya, Briley Piper menjadi satu-satunya terpidana mati yang tersisa di negara bagian South Dakota. Briley Piper sampai sekarang masih berada di penjara, menunggu tanggal eksekusinya. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Hayati ada komentar. Gak ada bang. Dedek gak like kalau ceritanya model begini. Kalau cerita cinta-cintaan, baru dedek komen. Abang belum nemu lagi kasus tentang cinta-cintaan, bosen kalau ceritanya seperti itu terus. Istri bunuh suami, suami selingkuhi istri, perkara rebutan harta sama uang asuransi, begitu terus. Hayati buatlah kasus cinta-cintaan, terserah Hayati mau jadi pelaku atau korbannya, nanti abang buatin video kisah nyatanya. Ish, abang ini, sungguh terlula. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan semoga semua urusan kalian dilancarkan. Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.